Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila jami'in syekh. Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna qad kharajna Allahumma inna qad kharajna min haulina wa quwwatina hawlina wa quwwatina ila haulika wa quwwatika ila hawlika wa quwwatika wa min ilmina ila ilmika min ilmina ila ilmika wa min iradatina ila iradatika min iradatina ila iradatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah lana Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. bifutuhil arifin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kemarin kita memulai pembahasan tentang adabil kasbi wal ma'ashi. Adab al-kasb. Al-kasb berarti mencari berikhtiar atau berusaha dan mencari kehidupan. Bahwa orang yang berusaha, berikhtiar, mencari income atau mencari kehidupan itu bisa bernilai ibadah. Asal niatnya memang ibadah. Sibuk-sibuk dalam mencari nafkah atau mencari kehidupan itu menghapuskan dosa. Namanya ibadah itu pasti mendatangkan pahala dan menghapus dosa. Iya apa sayang? Iya udah, ya sholat ya. Menghapus dosa. Nah, di mana korelasinya tuh atau hubungannya antara kasab itu apa? Kasab tuh kita harus bergerak untuk dapat sesuatu. Kalau lapar, ya makan. Nggak bisa ujuk-ujuk kenyang. Untuk makan kita harus ngapain? Ya nanam jagung, nanam padi, ya. Nunggu dia tumbuh, baru kita, itu namanya kasab tuh namanya. Ya, kalau nggak kasab, itu namanya tajrid tuh namanya. Tajrid itu kayak anak bayi. Anak bayi nggak nanam jagung kan? Anak bayi nggak nyari duit. Itu namanya tajrid itu namanya. Ya, siapa yang tajrid? Anak bayi. Siapa lagi? Orang lumpuh. Nah, Siti Maryam itu tajrid. Ya, min aina laki hadza qalat huwa min indillah. Banyak orang menginginkan makom tajrid. Ongkang-ongkang kaki, diam-diam doang dapat. Jadi orang lumpuh aja. Percaya deh, disuapin nanti. Gitu ya. Ya Allah pengen dong dapat duit nggak pakai capek gitu. Dulu saya doa gitu tuh. Ya Allah pengen punya uang. Ya Allah pengen dapat duit nggak pakai capek gitu. Ya. Nah. Jadi sebagian orang anggap bahwa makom tajrid adalah makom atau kedudukan yang agung. Tidak. Orang lumpuh juga makom tajrid. Mungkin kalau biar paham passive income namanya. Ya passive income ya yang kerja bapaknya kan. Passive income dikasih jajan 5 juta, 5 juta, passive income kan. Bapaknya yang kerja kan. Tetap aja dia yang kerja.
Nah, ya. Nah, itu namanya maqam tajrid. Itu Siti Maryam, ya. Huwa min indillah. Ya, qalat huwa min indillah. Wallahu yarzuqu may yasha bighairi hisab. Nah itu. Jadi makom atau kedudukan kasab di dalam Islam itu adalah kedudukan yang mulia. Orang capek-capek, lelah letih mencari apa? Mencari penghasilan, mencari income, ya, untuk nafkah. Itu adalah makom yang mulia. Kenapa dia makom yang mulia? Kenapa dia bisa menghapus dosa? Karena tadi dengan dia mencari nafkah, dia terhindar dari harta haram asal nafkahnya halal. Maka menghapuskan dosa karena dia kerja untuk cari nafkah supaya saya bisa makan halal. Ya. Maka dia menghapuskan dosa, mendapatkan pahala. Mencari nafkah yang halal adalah bagian inti dari ajaran Islam, cari nafkah halal. Yang kedua, menghindari dari minta-minta. Kaya, jadi pengemis kaya loh, bisa 2 juta loh sehari. Di rekeningnya 500 juta. Di sini aja dia keliling pakai gembel. Di sononya mah X-Max nih motorin ngangkring. Ya. Kita yang ngasih, ya Allah kasihannya. Enggak, dia yang kasihan sama ente. Bisa. Kalau cuman pasif income, duit datang, jagain aja WC pom bensin. Pasif income tuh. Duduk orang naruh duit. Duduk orang naruh duit. Pasif income tuh. Jagain WC dah. Gitu ya. Nah, jadi sebagian orang dia pengen pengen mencari keramat supaya pasif income. Pasif income dalam ini ya, dalam mistis ya, bukan pasif income versi profesional ya. Kalau versi profesional itu kontrakan 30 itu pasif income tuh. Tapi kan yang kerja bapaknya kan, kontrakan bapaknya. Bapaknya meninggal, dia dapat 30 pintu. Pasif income kan? Ongkang kaki satu kontrakan sejuta. 30 juta tuh. Apes 10 orang gak bayar, 20. Ya kan? Siapa yang bangun kontrakan? Bapaknya. Itu kan pasif income. Ya. Nah, itu versi profesional. Kalau ini bukan versi profesional, versi mistis. Versi mistis itu apa? Wirid, baca syajaratun nukut, waqiah, pengennya itu duit datang aja. Ya kalau duit datang aja, Nabi Daud nggak apa? Nabi Daud nggak bikin baju besi, nggak bikin perisai, nggak jadi pengrajin kayu. Ya, nah, jadi orang mencari apa? Oh, baca sholawat ini supaya duit datang. Ya kalau duit datang dengan cara begitu ya nggak ada yang jual kangkung lah. Malaikat suruh jual kangkung. Bayangin kalau duit itu bisa didapat hanya dengan kutak-atik komputer. Iya bisa, tapi nggak bisa semua orang. Ya, itu kan brengseknya motivator, semua orang bisa. Kalau saya bisa, kenapa kamu nggak bisa? Waduh, dunia kacau. Gitu kan? Itu kata-kata motivasi yang paling beracun itu. Kalau saya bisa, kenapa kamu nggak bisa? Wah, semua orang harus pasif income, kacau dunia ini. Siapa yang mau nerenak ikan mujair? Dia ngitung, wah ikan gua mati sekian, untungan gua kurang, pusing. Gua pasif income aja lah. Gitu kan? Ya. Siapa yang mau nanam timun suri? Siapa? Nggak ada. Lebaran kita nggak punya timun suri. Ya, wah nih musimnya timun suri ini pas lagi musim bulan ini nih, bulan Februari. Ya, karena Ramadannya maju, masih kena musim hujan. Wah, timun surinya nggak bagus.
keuntungan gua dikit. Aduh gimana nih, pusing gua, passive income aja lah. Seenak itu passive income. Gitu ya, jadi bedain ya, passive income versi profesional, passive income versi mistis. Versi mistis itu yang, kalau versi profesional tuh yang dipakai itu apa? Saham misalnya gitu ya. 100 M taruh reksadana, taruh deposito gitu ya. Nah itu tuh, tapi kerja dulu kan, ngumpulin dulu kan. Iya, berebutan warisan sama kakak, sama adik. Kan gitu dulu kan. Dapat duit, masukin reksadana, masukin deposito, masukin saham, invest. Itu juga belum tentu untung. Nah, tapi kalau untung ya itulah passive income. Atau dia punya kontrakan. Gitu ya. Dia punya kontrakan 30 pintu, setiap bulan kolek sejuta. Nah, itulah passive income yang profesional. Yang mistis, Kiai minta amalan dong, biar duit datang, gitu. Nah itu passive income versi mistis putih. Nah itu ada nanti passive income versi mistis hitam. Nah itu kita klasifikasikan. Ini mah buatan saya aja ya. Ya bisa saya, ini mah versi saya. Nah kalau itu versi putihnya, datang ke kiai bilang aku baca waktu Nah, itu ya. Oh, baca sholawat ini. Nah, gitu ya. Ziarah kubur di kesini gitu. Nah, kalau versi hitamnya gimana? Dia mistis versi hitam. Gimana? Ya ke pamijahan. Gitu ya, kemana lagi tuh? Hah? Ya, ke dukun, minta penglaris, minta apa nggak tahu. Ya, nah itu versi hitam itu. Berarti itu black magic passive income itu gitu ya. Nah gitu ya. Jadi kasep, kita lelah letih, usaha, capek-capek, yang dagang, yang ke kantor, yang kerja ya, yang apapun profesinya, itu semua dalam rangka mencari nafkah yang halal, menghindari diri dari meminta-minta, kemudian membantu orang lain. Nah, itu semua mengangkat derajat, mendatangkan pahala dan menghapus dosa. Ya, orang kerja di pabrik, wah budak korporat. Ya bisa iya, bisa enggak. Bisa iya kalau dengan kerja itu dia melalaikan kewajiban. Ya. Jadi ini ujung kanan, ujung kiri ya. Ini kerja, ini ujung kanan, ujung kiri. Ujung kanannya apa? Ujung kanannya ya workaholic. Ya. Pokoknya nggak boleh absen terlambat, karena absen terlambat dikurang 5.000. Tuh 5.000 penting banget itu pokoknya. Gitu ya. Nah itu, jadi sangat berhitung dia sangat berhitung gitu ya, apapun asal ada tambahan, lembur apa, sampai kewajiban pun ditinggalkan, keluarga diabaikan sampai. Nah itu berarti versi kanan itu. Ya, positifnya kebangetan gitu. Pekerja yang sangat-sangat luar biasa. Itu namanya tuh. Apa kata korporat, ya dilakuin, gitu ya. Pokoknya kiamat sore, siang dia masih kerja. Nah, itu. Masih bikin laporan deh. Madura. Oke, gitu ya. Nah, di sisi lain, nah yang positif tuh bagaimana yang positif? Yang positif itu ya kerja. Kalau kan ada istilah momen ya, momen keemasan kita, dimana kita tuh produktif, kita tuh bisa diandelin, kita tuh ide banyak, jadi kita tuh diandelin oleh perusahaan. Ya, karena kita diandelin oleh perusahaan, maka kita banyak tugas.
Nah, kita mau pakai momentum itu. Ini momentum di mana kita ini produktif, penghasilannya lumayan, ya udah nggak apa-apa. Tapi jangan lalaikan kewajiban. Jangan nyiksa diri. Jangan timbang 5.000 aja terlalu berhitung. Jangan. Gitu ya. Nah, itu perbedaan ya. Antara ujung sama ujung. Jadi bentuknya sama tetapi cara berpikirnya berbeda. Niatnya berbeda, motivasinya Beda. Oh, saya pengen menggunakan potensi yang Allah kasih kepada saya. Kebetulan Allah kasih potensi ini dan proyeknya kebetulan banyak. Kewajiban juga saya nggak ditinggal. Alhamdulillah ini bermanfaat untuk banyak orang. Ya saya lakuin, ya udah. Gitu ya. Nah yang satu apa? Oh pokoknya bisa nggak bisa, tapi ini ada peluang. Walaupun kerjanya nggak bener, saya tetap kejar. Yang penting dapat duit misalnya. Gitu ya. Oh pokoknya kurang dikit tuh nggak boleh gitu. Nah itu ya, nah itu beda. Itu berarti tujuannya murni pragmatis itu namanya. Materialis. Nah gitu ya. Jadi jangan orang apa tuh 7 to 5. Dari jam 7 sampai ke jam 5 tuh, pokoknya semua yang begitu, wah tuh budak korporat. Gua nggak mau, gue pengen hidup bebas. Gitu ya, gue pengen merdeka, katanya begitu katanya. Ya. Nah itu. Ya lagi-lagi. Ya karena zaman sekarang itu memang power of influencer. Influencer kalau ngomong semau-maunya aja. Jangan takut jadi perintis gitu kan. Kalau ngomong, wah gue pengen keluar dari kerjaan gue pengen jadi perintis. Ya nggak semua orang harus jadi, nggak semua orang harus merintis dari nol, nggak harus. Kalau memang kita punya potensi yang bisa dimanfaatin orang, kenapa enggak emang masalahnya? Artinya apa? Di mana Allah tempatkan kita, ya udah laksanain aja sebaik-baiknya. Jangan FOMO. FOMO itu apa sih? Kepanjangannya apa? Fear of missing out. Fear of missing out. Takut ketinggalan gitu. Ya? Ya kalau bahasa kita apa? Latah lah gitu lah. Fear of missing out ya. Nah itu ya. Takut ketinggalan. Ya. Itu. Udah keluar tuh kalimat saktinya. Kalau saya bisa, kamu pasti bisa. Ya belum tentu lah. Ya. Ya belum tentu lah. Nah. Ya. Nah jadi Allah tempatkan kita di makom kasab. Bahwa kita adalah orang yang harus mencari nafkah, mencari income untuk kita makan, untuk bantu keluarga. Ridho lah dengan itu. Lakukan sebaik-baiknya, ya. Itu semua jadi pahala. Itu semua menghapus dosa. Nah, gitu. Makom terbaik itu yang mana? Makom terbaik adalah makom yang orang ridho ditempatkan di situ. Satu hari kita ditempatkan di makom tajrid, kedudukan yang tajrid. Ya kayak tadi. Tapi kita nggak mau kan, jadi orang lumpuh kan. Sehingga tajrid kan. Dan gak enak loh. Ya. Tajrid, dia nggak perlu ngelangkahin kaki untuk tawaf karena di kursi roda. Oh. Enak loh. Nggak capek. Didorong. Oh. Ya. Dia nggak mikirin beli tiket pesawat, kan ada yang bayarin. Tajrid banget kan? Oh itu. Mau bayarin apa mau dibayarin? Bayarin. Mau tajrid apa mau kasab? Kasab. Ya. Jadi bayi nggak mungkin kan? Jadi apa makom tajrid kita? Ya itu makom tajridnya. Nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu ya. Nah.
Boleh jadi ada seseorang sebenarnya kedudukan dia tuh tajrid. Cuman nggak kelihatan karena tertutup oleh kasabnya dia. Jadi orang ini sebenarnya nggak ngapa-ngapain dapat. Cuma setiap hari dia sibuk. Itu yang terbaik juga. Yang gampangnya gimana gampangnya? Gampangnya misalnya tajrid versi modern ya, versi profesional. Dia punya 30 kontrakan. Dia ongkang-ongkang kaki dapat duit kan? Tapi enggak, dia cari kerjaan. Mungkin dia jadi guru. Ya, mungkin dia bisa dagang, dia dagang. Terserah dia punya kemampuan apa. Dia pakai kemampuan itu dan dari situ dia juga dapat income lagi. Padahal kalau dia nggak ngapa-ngapain aja, dia dapat. Itu lebih baik. Rasul tajrid. Rasul sallallahu alaihi wasallam tajrid. Tapi Rasul tidak berdiam. Ya. Ya. Nah, apakah semua orang nanti harus kerja cari uang? Apakah semua orang harus kerja cari uang? Tidak. Dia sebenarnya kasab, tapi dia nggak bisa cari uang. Karena dia disibukkan dengan tugas. Ya. Al-Quran bilang, itu adalah orang-orang yang apa? Yang sibuk di jalan Allah sehingga dia tidak bisa mencari uang. Coba, apa ayatnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. Baca terjemahnya. Apa yang kamu infak, artinya apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah. Yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah. Jihad. Terus? Sehingga dia yang tidak dapat berusaha di bumi. Oke, cukup. Terhalang oleh jihad. Artinya dia disibukkan dengan apa? Jihad. Ya, kalau zaman itu awal-awal Islam banyak jihad, banyak perang. Kalau dia usaha nggak fokus, waktunya jihad dia ikut jihad, medan perang, itu usahanya berantakan. Gitu ya. Jadi ada yang fokus usaha, ada yang fokus jihad. Nah, yang fokus jihad ini ya fakir. Lil fuqara illadzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi. Enggak bisa mereka, itu enggak bisa. Ya. Tuh guru tuh sibuk. Dia ngajar di pedalaman, gajinya pisang sama itu, tebu, ya, nggak ada yang ngasih duit, pisang, tebu, beras paling kalau lagi panen, ya, apalagi komoditasnya tebu, ya gula orang ngasihnya. Petani. Iya. Tebu. Gula aja orang ngasihnya, bayangin. Pisang orang ngasihnya. Pisang segudang-gudang, duit mah nggak punya. Jadi jago manjat lama-lama tuh gurunya. Gitu ya. Nah, orang-orang kayak gitu ada. Pertanyaannya, di mana duitnya dia? Duitnya dia di orang kaya. Nah, itu ya. Itu tajrid itu udah. Udah jangan mikirin duit. Itu tugasmu itu. Jangan mikirin duit. Di mana duitnya? Di orang kaya.
Jadi kalau di situ ada orang kaya yang zakat malnya itu 1/8 dari zakat malnya, kan 8 asnaf ya, 1/8 dari zakat malnya, misalnya total zakat malnya dia misalnya 800 juta misalnya, berarti kan 1/8-nya 100 juta ya. Nah gaji dia tuh 100 juta. Makin gede orang kayanya makin gede kayak duit dia sebenarnya, hak dia. Ya. Jadi kalau kita pengen nggak perlu cari nafkah, nggak kena hukum untuk kasab, gampang. Ya begitu. Kalau kita pengen apa? Nggak perlu kasab, ya jadi orang fakir. Ente fakir, duit ente di orang kaya. Mau? Enggak. Ya? Pengen nggak perlu cari duit, tinggal ngambil haknya, mau nggak? Fakir lah. Datang ke orang kaya, saya mau ambil hak saya, sah itu. Dan itu bisa lebih gede daripada kita yang kerja. Bisa lebih gede. Ya? Mau nggak begitu? Ya. Nah, jadi ada orang yang sibuk jihad fisabilillah. Ya. Nah, itu contohnya siapa? Contohnya misalnya para al-khulafa ar-rasyidun. Al-khulafa ar-rasyidun mau dagang bagaimana? Sementara mereka ngurusin Islam yang semakin luas sampai ke Afrika, sampai ke Asia. Ya. Masalah-masalah nggak selesai-selesai. Belum ibadah untuk pribadi, belum untuk keluarga. Ya, mau dagang mau gimana? Maka di eranya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang ngurusin kayak begitu dapat harta dari Baitul Mal. Udah nggak usah mikirin cari duit deh. Nih harta. Gitu ya. Nah sekarang ya nggak tahu nih jiwa entrepreneur atau apa ya. Kita guru, kita jualan snack. Iya nggak tahu, mungkin orang kalau hobi kan susah ya. Enggak itu mah. Orang kalau hobi susah kan. Desakan. Nah itu nggak masalah. Kalau itu nggak masalah. Yang jadi masalah adalah dia dengan income-nya sebagai pengajar tidak mampu mencukupi kehidupannya, sehingga dia terpaksa lakukan sesuatu di luar ngajar. Itu yang repot. Ya. Repot kayak begitu. Hobi sama kepaksa tuh tipis kan. Beda sih hobi. Iya. Hobi. Ya, beda tipis. Karena itu bukan berarti ini ya. Itu bagus lah ya gitu ya. Dia gunakan semua potensi dia. Cuma simpel aja. Kalau disebut hobi itu simpel aja. Kalau income kita begitu besar, kita nggak akan begitu. Enggak nih anak hobi, enggak. Enggak. Kalau duit lo udah banyak lo nggak mungkin. Bukan hobi, bukan. Oh, aneh mah jualan kambing hobi, enggak. Enggak lah, yang butuh. Enggak. Tapi nggak jadi masalah. Itu dia menggunakan potensi yang dimiliki. Dan itu halal loh ya. Berkah. Halal. Nah, tapi itu jadi miris karena apa? Karena artinya dia susah untuk fokus. Karena ada distraksi. Gitu ya. Oke, baik. Di Indonesia nih. Indonesia punya UMR, cuman 80% tuh di bawah UMR tuh. Indonesia punya UMR, 80% di bawah UMR. Cek aja. UMR Tangerang berapa? 5. Siapa yang gajinya 5? SD mana? Yang 5? SMP mana yang 5? Alfamart berapa? 5.
Hah? Berarti di bawah. Siapa yang 5 jadinya? Gitu ya. Nah, oke, baik, itu ya. Jadi walaupun kita punya tajrid, nggak usah dirasa-rasain gua tajrid apa kasab, nggak usah. Udah, kalau kita punya kesempatan, kemampuan, lakukan saja. Faiza faragta fansab. Ya, faiza faragta fan. Kalau nganggur kerja itu. Kalau nganggur kerja. Wah, mangga banyak nih. Kupas-kupasin, irisin, kasih garam di lampu merah, nggak apa-apa, halal. Titip sama Rosid laku. Ya, nggak apa-apa. Itu nggak jadi masalah. Mau dibagiin juga nggak apa-apa. Dah, oke, baik. Filiator. Dan ketahuilah, itu tolong baca tuh, Ketahuilah. bahwa meminta-minta dan ketahuilah. Masih di pertama itu, paragraf kedua apa? Ini. Ya. Meminta-minta adalah perbuatan yang seringkali mengundang ketidaksukaan dari orang lain. Karena itu, mencari nafkah merupakan hal yang lebih utama, kecuali bagi orang yang bekerja demi kepentingan kaum muslimin. Orang yang bekerja demi kepentingan kaum. Muslim. Contohnya orang yang sibuk ngurusin Palestina. Dari mana duitnya? Ya dari situ lah. Dia harus di situ. Nah, disinilah dalil. Dulu acara ibu ya, panti asuhan ya. Disinilah dalil panti asuhan berhak dapat pengurusnya. Berhak dapat. Yang bilang pengurus panti nggak berhak dapat, dia wajib mikirin kehidupan pengurus panti. Ngurus anak 2 puyeng kita tuh, lihat tuh. Ini ngurus 10 orang, emang nggak pusing. Tapi anak yang di dalam ya di rumah ya. Bukan anak yang tinggal sama sendiri-sendiri. Itu mah kita nggak ngurus, cuma ngasih uang doang kan. Lembaga panti yang bener-bener yang bener. Ya, anaknya di dalam, dia lihat sholatnya gimana, dia sekolahnya diperhatikan, bajunya diperhatikan, kebutuhan dasarnya diperhatikan, selayaknya bapak kepada anak. Ngurus 2 pusing kita, 10 aja. Ya, kapan dia mau mikirin bisnis ini? Pusing, nggak bisa. Maka dia punya hak di situ. Tinggal nanti berapa haknya yang sesuai. Nah, jalan tengahnya menurut ulama kontemporer ya. Win-winnya tuh gimana? Win-win solutionnya tuh gimana? Ya UMR. Udah UMR. Babysitter berapa? Untuk ngurusin 1 anak. Ini 10 anak, berapa? Gitu ya. Nah itu, itu harus jadi pembahasan. Itu harus jadi pembahasan yang profesional, bukan pembahasan yang tabu. Berhak nggak pengurus panti dapat uang? Berhak. Karena dia harus mikirin itu. Apalagi anaknya nih, umur 4 tahun, masih ngompol. Wah. Kadang-kadang ada tuh orang naruh bayi tuh ada. Ya. Janda punya anak 2, nikah lagi dengan duda, punya anak juga. Katanya, gue nggak sanggup nafkain anak lo, taruh panti, main titip-titip aja gitu. Gitu ya. Ini berhak itu. Itu termasuk dari la yastati'una dorban fil ardi. Itu termasuk dia. La yastati'una dorban fil ardi. Nah. Illa fi haqqi ma yata'allaqu bihi masalihil muslimin. Oke, lanjut. Ia lebih baik tidak mencari nafkah dan memilih bekerja demi lebih baik tidak mencari nafkah.
Anak didatangin, ayo, siapa? Kalau ada anak yatim, datang ke sini. Kalau memang tidak ada keluarga yang ngerawat, tidak ada keluarga yang urus pendidikan yang nggak diperhatikan, datang ke tempat saya. Anak datang jauh-jauh ke tempat dia, dianya kerja. Gimana coba? Anak jauh datang-datang ke tempat dia. Karena harus dirawat, dididik, diperhatikan, dibimbing. Lah dia kerja. Lu ngapain kerja? Ya gua nyari duit lah buat anak-anak ini. Lah terus yang bimbing siapa? Nah, dia harus mikirin itu, bimbing anak-anak itu. Di mana duitnya jadinya? Duitnya di mana? Enggak, duitnya di mana? Di orang kaya. Di orang kaya. Ambil dari orang kaya. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha. Nah, dalam konteks itu makanya orang-orang yang masolehil muslimin, keluarin duit loh, itu sah itu sebenarnya tuh. Sah itu. Gitu ya. Nah, tapi itu lagi-lagi tipis ya. Tipisnya adalah oknum-oknum yang menjadikan itu sebagai mata pencahaya itu masalah itu. Itu masalah. Tetapi aslinya tuh seperti itu. Dia berhak untuk, dia bukan minta, dia lagi ngambil haknya dia. Ini saya ini ngurusin ini. Ini negara nggak becus ngurusin ini. Negara lagi sibuk blokir rekening orang. Kan gitu kan. Anak-anak ini nggak ada yang ngurus. Ya. Negara lagi sibuk mikirin pajak 19%. Ya. Nah itu. Anak-anak ini nggak ada yang ngurus. Ya. Oke. Lanjut, baca lagi. Serta ia dapat menggunakan harta umat. Hal ini seperti yang terjadi pada masa sahabat, yaitu ketika Abu Bakar menempati posisi khalifah dan dianjurkan untuk tidak berdagang. Ketika itu, Abu Bakar berhenti dari berdagang dan harta untuk memenuhi kebutuhannya diambil dari harta negara. Hal itu karena ia bekerja untuk kepentingan umat. Ya, tapi karena ifahnya para khulafa ar-rasyidin, mereka tetap nggak ambil. Abu Bakar nggak ngambil. Ya, Abu Bakar Siddiq tidak ngambil. Karena ifahnya. Kalau tadi yang dibaca itu apa? Yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Apa itu? Ayatnya pertamanya. Ya? Yang tadi Lil fuqara'il ladzina usiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi. Yahsabuhumul jahilu. Orang-orang yang sibuk di jalan Allah, berjuang di jalan Allah, ngurusin kepentingan umat gitu ya. Di antara tadi, urusan panti asuhan, ngurus anak-anak. Yang nggak ada yang nanggung anak-anak itu. Ya, mereka sibuk di situ. Sehingga tidak sanggup untuk mencari nafkah. Fokus untuk cari duit sendiri itu, cari duit sendiri maksudnya dengan jalan profesional. Dia nggak bisa. Dagang apa tuh dia kerja gitu. Nggak bisa. Tetapi orang-orang nyangkanya dia ini orang kaya amat ya. Kenapa kaya? Dagang kagak, kerja kagak. Kok 20 orang dikasih makan ya? Yang mengira begitu tuh orang blow on. Itu disebut yahsabuhumul jahilu. Orang jahil ngira mereka kaya. Mereka nggak kaya. Mereka cuma nggak minta. Karena mereka nggak minta dikira kaya. Bukannya mikir saya harus bantu, malah mikir mereka duitnya udah banyak deh mah. 20 orang dikasih makan. Itu maka disebut Quran bilang tuh yang ngira begitu tuh jahil. Gitu ya. Nah kalau dulu itu Abah Hashim Muzadi almarhum tuh ya. Ya dia pakai ayat ini, cuma dia nggak nyebutin ayatnya aja. Ketika bangun pesantren Al-Hikam, peresmian pesantren Al-Hikam, beliau bilang begini. Kiai itu kalau nggak minta bukan kaya.
Cuma nggak minta aja. Yang ngira kaya siapa? Jahil. Udah tahu Kiai nggak kerja. Ya. Emang ngantor di mana? Ya. Ya. Kalau kerja berarti Kiai harus ngurusin sapi gitu loh. Ya. Ya. Baik. Itu aslinya. Tapi tadi ya, ini efek sampingnya adalah orang-orang yang dianggap umat punya kedudukan itu tapi salah pakai. Udah nggak kerja, koleksinya ayam pelung, ikan koi, ya, Gus Ning kan kaya kan? Oh, kiai gitu, guru-guru spiritual kan, ayam pelung, burung apa yang mahal? Nah, ya, burung-burung mahal aja, ikan koi, dikasih nganggur-nganggurnya malah. Nah, siapa yang suruh kerja ngurusin ikan koinya? Santrinya. Nah, gitu ya. Ya. Nah, itu yang kalau kata Gus Baha itu begitu. Orang harusnya cari nafkah buat keluarga, suruh ngurusin ikan koi. Ya, kecuali ngurus ikan koinya digaji. Ngurus ayam bonsai gitu ya. Gitu ya. Ini muridnya begini aja. Nungguin ranting bonsai. Itu dia nggak kenal teknologi tempat sampah. Ya, jadi tangan muridnya harus begini, nungguin ranting bonsai. Itu murid harusnya baca Quran. Itu murid harusnya mutola'ah. Ya. Ya, dikasih nganggur malah ngajak-ngajak, ya. Nah, gitu ya. Itu. Lalu orang bilang, Kiai udah kaya." Ah, bener kalau itu mah udah kaya, itu bener udah. Jangan itu mah udah. Ini orang ngurusin umat. Sibuk ngurusin umat sehingga buat dirinya sendiri sebenarnya nyaris nggak ada. Malah ikan koi. 1 ikan sejuta. Ya akhirnya orang bilang ya kaya lah dia lah. Ya iya loh, ikan aja ikan koi. Gitu kan? Ikan koi 20, arwana 7. Ya enggak? Ikan koi 20, arwana 7 gitu kan. Nah, ayam pelung 11. Ya. Ya. Aviari. Iya. Gitu ya. Karena Quran bilang orang-orang ini sibuk ngurusin apa? Umat, bukan ngurusin ikan koi. Orang-orang ini sibuk ngurusin umat sehingga harus dikeluarin harta kita buat dia. Ini orang nggak bisa kerja. Begitu kita pengen ngeluarin harta, ikan koi, arwana, lah kayaan dia. Begini caranya mah, ya kan? Udahlah punya tadi ikan koi 20, arwana 7, ayam pelung 11. Mas ya. Yo. Siapa yang mau ikut bebasin tanah? Keluarin duitnya. Kita berjuang di jalan Allah. Ikan koi lo aja jual. Jelas apa enggak? Jelas. Ikan koinya aja jual, sama ayam pelung kan itu jual. Lamborghini juga. Ya enggak? Anda lagi bangun pesantren. Ayo, siapa yang mau infak? Jihad silakan. BMW yang baru nih mah. Denza. Palisade. Waduh, kayaan dia jual 1. Jangan 1, 2 jual. Ganti Xenia. Baru kita percaya. Iya. Nyampe nggak dari sini ke Madura naik Xenia? Nyampe. Kenapa harus Pajero?
Ya nggak? Ini yang jadi masalah. Orang minta duit, mobil dia 7. Jelas apa enggak? Yes. Padahal Quran udah muji-muji orang ini. Orang ini sibuk ngurusin umat. Ya sibuk ngurusin orang-orang, sibuk ngurusin umat orang ini. Ya. Ceramah sampai jam 2 gitu misalnya. Quran udah bilang nih orang sibuk ngurusin umat. Begitu kita ke garasi, ya ngapa mobilnya 7? Nah disitulah kita harus tahu batasan. Kalau kita secara materi sudah cukup, ya sudah cukup, maka harus tahu kapan berhentinya. Mobil 2 cukup nggak mobil 2? Ya, tergantung ya. Kalau santrinya 100 kan beda lagi. Tapi buat sendiri ya cukup lah. Gak usah 8 lah mobil itu kan. Iya. Itu. Ya. Nah, jadi banyak sumber daya yang harusnya bisa untuk kemaslahatan banyak orang dikapitalisasi ke satu orang kekayaan itu. Lalu mengatakan untuk umat. Nah, itu yang jadi masalah. Ya, mobil saya 1. Kalau mau nambah 2, ada yang mau ya boleh, ada yang ngasih mah. Gitu ya. 1. Ya. Mobilnya mobil lama lagi, bukan mobil baru. Nah, saya minta duit wajar. Minta semen wajar. Nanti kalau saya udah pakai paliset yang nggak wajar. Nah, gitu ya. Nah, jadi bedain. Nanti kalau ngelihat yang disebut Quran itu, oh dia minta-minta, dia bukan minta-minta. Dia lagi ngambil haknya itu. Yang satu itu, nah dia lagi minta-minta itu. Apa tuh namanya ya? Kamuflase. Ya. Nggak pantas. Kalau fasilitas yang dimiliki jauh di atas kebutuhan, tidak pantas dia minta-minta. Nggak pantas. Ya. Lanjut, baca lagi. B. Syarat transaksi. Jual beli memiliki 3 rukun, yaitu pihak yang melakukan akad, barang yang akan dikenai akad, dan lafal ijab qabul. Transaksi tidak boleh dilakukan dengan 4 orang. Anak kecil, orang gila, budak, dan orang buta. Adapun terhadap orang kafir, transaksi diperbolehkan, kecuali transaksi dalam penjualan mushaf Al-Quran dan penjualan budak muslim. Sementara itu, menjual senjata kepada orang yang termasuk kategori musuh yang sedang berperang tidak diperbolehkan. Begitu pula jual beli khamar, yaitu minuman keras, dan lemak yang berasal dari hewan yang najis tidak diperbolehkan. Adapun menjual lemak hewan yang suci tapi terkena najis adalah diperbolehkan. Selain hal yang disebutkan di atas adalah menjual anjing, serangga, mainan, dan benda-benda seperti permadani yang bergambar. Tetapi permadani yang bergambar boleh digunakan. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha. Gunakanlah yaitu permadani itu sebagai bantal alas. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Akan tetapi permadani ini tidak boleh diletakkan dalam keadaan tegak, tapi boleh diletakkan dalam keadaan terhampar. Barang atau benda yang akan diperjualbelikan harus dimiliki sendiri, bisa diserahkan dan diketahui bendanya. Kemudian ketika mengadakan transaksi, hendaklah
pihak yang melakukan transaksi mengucapkan lafal ijab qabul. Berkenaan dengan barang-barang yang murah dan makanan ringan, ada satu pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Syuraih bahwa barang-barang itu cukup diserahkan tanpa ada lafal ijab qabul apabila dalam keadaan mendesak. Adapun mengenai riba, telah dijelaskan bahwa ada banyak ancaman bagi para pelakunya. Karena itu riba wajib untuk dihindari. Mengenai membayar harga sebelum mendapatkan barang merupakan sesuatu yang diperbolehkan, yaitu akad salam, tapi dengan syarat-syarat tertentu. Begitu pula dalam akad sewa menyewa. Udah. Oke, ini kita lebih spesifik lagi ya. Ngomongin tentang teknis muamalah atau transaksi. Ya, pertama untuk pelaku atau subjek yang bertransaksi, ya, dia nggak boleh kalau masih bayi, satu. Sobi di bawah 5 tahun ya. Majnun, orang gila. Ya, wal abdu, hamba sahaya yang tidak memiliki hak atas dirinya sendiri. Kemudian wal a'ma, orang buta. Itu nggak boleh untuk melakukan transaksi secara langsung kecuali dengan apa? Kecuali dengan wali, ya, atau dengan wakil, gitu ya. Wa yajuzu al bai'u minal kafir. Transaksi dengan orang kafir boleh nggak? Boleh. Dengan Cina, dengan Amerika, dengan Rusia, dengan Korea, boleh. Selama satu produk yang ditransaksikan bukan produk yang haram secara mutlak. Seperti khamar. Gitu ya. Yang minum kan orang Swiss. Kita cuman ekspor aja, itu nggak boleh. Karena bisa jadi dari produk kita ada orang muslim yang beli. Masa jual beli miras tidak boleh untuk orang muslim? Ya nggak bisa lah. Siapa orang dagang model begitu? Ya. Walakin la yuba'al mushaf. Mushaf nggak boleh. Kenapa mushaf nggak boleh? Ya karena nanti mushaf tidak diperlakukan sebagai kitab suci. Gitu ya. Mushaf tidak diperlakukan sebagai kitab suci. Satu. Yang kedua, terjadi penyimpangan dari mushaf tersebut. Nah. Kemudian hamba sahaya muslim. Budak muslim. Wala yuba'u minhu asilah. Kemudian kalau mitra transaksinya adalah musuh Islam, Israel, dan sekutu-sekutunya, Inggris, jual senjata nggak boleh. Gitu ya, seperti jual pisau kepada maling. Pisau kan boleh ya, tapi kalau dia maling, lebih baik jangan. Nah itu ya, ahlul harbi, orang yang diperangi. Nah, itu ya, itu untuk pelakunya atau untuk subjeknya yang melakukan muamalah. Nanti kalau ada pertanyaan tentang itu tanyakan. Yang barang-barang najis juga tidak boleh diperjualbelikan. Barang-barang najis tidak boleh diperjualbelikan. Dan tidak boleh menjual al-kalbu, anjing. Dan alat-alat yang al-malahi itu apa? Melalaikan. Yang melalaikan. Wa yajuzu bai'u ma'alaihi aswar minal faras wasti'maluha. Nah, ini kalau ini tentang produknya ya. Produk apa saja yang boleh dijual? Yang pasti tadi satu ya. Nggak boleh jual barang yang pasti haram. Itu nggak boleh.
nggak boleh jual jimat, nggak boleh. Ya, Wafak. nggak boleh. Yang kedua, jual najis. Ya, jual najis. Itu nanti ada pembicaraan khusus tentang pupuk kompos. Ya, pupuk kompos. Nah, kemudian jual beli apa lagi yang nggak boleh? Jual beli air susu, ASI, nggak boleh diperjualbelikan. Itu bukan komoditas. Jual beli organ tubuh nggak boleh. Rambut organ tubuh bukan ya. Tapi tetap nggak boleh diperjualbelikan. Untuk hair extension kan nggak boleh. Ya, nggak boleh. Apalagi organ tubuh, ya ginjal, jantung diperjualbelikan. Tapi ditransplantasi boleh, donor boleh. Tapi untuk diperjualbelikan haram, nggak boleh. Jual beli sperma nggak boleh. Ya. Jual beli yang barangnya nggak jelas. Yang barangnya nggak jelas, manggah masih pentil dijual. Itu namanya jual beli ijon ini namanya. Tukang rujak biasanya yang beli. Jambu masih kembang, dihitung kembangnya. Saya beli segini. Gitu ya. Apa prinsipnya? Prinsipnya adalah ada salah satu yang dizolimi. Siapa yang dizolimi? Antara yang dizolimi si pemilik buah atau yang dizolimi si yang beli. Yang beli dizolimi kalau ternyata nggak jadi, busuk semua, rontok semua. Yang punya pohon dizolimi ternyata subur banget, gitu ya. Jadi prinsipnya Islam mengharamkan kezaliman itu aja. Pokoknya apapun transaksi atau muamalah, transaksi atau interaksi yang salah satu pihak dizolimi itu nggak boleh. Maka judi haram. Kenapa? Karena ada pihak yang dizolimi. Maisir itu haram karena ada pihak yang dizolimi. Riba itu haram karena ada pihak yang itu prinsipnya tuh itu prinsipnya tuh jadi riba, jadi maisir, itu prinsipnya tuh di situ. Ya, itu nggak boleh. Nah, ini untuk apa? Supaya kasab dan ma'asnya atau ikhtiar untuk mencari income-nya halal. Karena kata Nabi, layati 'alan nasi zamanun, layati 'alan nasi akan datang satu zaman kepada manusia la yubalil mar'u min aina min aina iktasabal mal amin halalin aw min haramin. Akan datang satu zaman kepada manusia itu nggak peduli dapat harta tuh apakah dari jalan halal atau dari jalan haram. Katanya yang haram aja susah, gitu ya. Iya susah, yang halal mah enggak. Yang halal tuh apa? Kangkung rawa halal kan? Tapi dia nyari yang susah kan? Manjat pagar, matiin CCTV, susah kan? Ya kan? Itu. Ya susah. Begadang, ya. Selama 2 minggu berturut-turut dia begadang sampai jam 3. Nunggu, nih motor kalau jam 3 ditaruh di mana? Nah, gitu ya. Itu kan lama ngintainya kan. Capek kan? Ini yang haram aja susah, ya benar yang haram susah. Susah itu yang haram itu. Resikonya digebukin kan begitu. Yang haram tuh emang susah. Nah. Oke, gitu ya. Supaya transaksinya berkah, supaya nyari duitnya supaya berkah, halal. Enak dimakan itu enak. Nah. Apalagi zaman sekarang apa? Itu saya punya materi khusus tentang itu tuh.
Ya. Jual beli itu harus jujur apa enggak? Harus jujur enggak? Terus. Ya harus lah. Lalu kalau kita bilang minum extra jos, badan segar bugar, bener nggak tuh? Oh, apa namanya? Endorse. Itu namanya overclaim. Tapi iklan kalau nggak begitu kan bukan iklan, nah kan? Susah kan? Susah kan? Itu 10 pedagang mobil second, 9 nipu, sisa 1. Yang satu ini lagi belajar nipu. Tutorial. Junior Ya, ya. Kak. iya. Coba aja. Paling susah. Jadi yang Rasul bilang megang syariat itu atau megang sunnah Nabi itu seperti menggenggam bara, itu real. Nabi bilang di antara umat yang aku cinta, umat yang terbaik adalah murah hati kalau jual, murah hati kalau beli. Kan saya pernah jelasin. Kalau jual tuh kira-kira lah harganya lah. Apalagi bahan pokok, bahan yang semua orang butuh, minyak. Ya. Ya semua orang tuh makan buah. Ya. Seragam sekolah gitu. Nah. Yang beli juga kira-kira lah kalau nawar lah. Berapa nih? Kangkung 3.000. Kan jam 9 mah 1.000 lah. Itu beda jam berubah harga kangkungnya. Ya udah dah 1.000. 2 ya, 2 ikat ya. Waduh. Dikira kangkung tumbuhnya cuma 5 menit kali. Ya. Jadi kalau yang beli kita beli kan, oh iya ya. Nabi bilang akan dicintai Nabi kalau beli itu murah hati. Berapa bang? 3.000. Ah ya saya ambil 3.000. Niatnya apa? Supaya oh dengan begini Nabi suka sama saya. Gitu ya. Itu alasannya bukan apa-apa. Nabi suka dengan ini. Dan harganya juga terjangkau juga gitu. Ya kalau mahal kan kita tawar juga. Yang jual, nah yang penting mah modal balik, ada untungnya, bisa diputar lagi, tenaga saya kebayar, operasional kebayar, jual. Ini berkah nih jual beli, ini namanya pasar akhirat namanya. Nah sekarang enggak, ini yang jual karena udah paham orang Indonesia itu dikasih harga berapapun pasti ditawar. Kangkung 3.000 ditawar. Kasih harga 10.000 ditawar, kasih harga 3.000 ditawar, wajib nawar. Wajib nawar. Kok nggak nawar tuh nggak sah gitu. Akhirnya 10.000 aja sekalian. Berapa nih kangkung? 7 juta. Mahal amat, nawar kan? Ya udah nawar aja. 3.000, ya udah. Habis dikasih pas nawar kan? Iya apa enggak? Ya. Berapa kang? 7 juta. Biasanya 3.000. Ya udah ambil. Enggak ditawar lagi kan? Coba kasih 3.000 udah. Berapa nih? 3.000. 2 ikat ya? Tuh, coba. Ya. Bayangin dari 7 juta ke 3.000. Ya. 7 juta rupiah bang, dolar. Kelar urusan itu. Nah, gitu ya. Tapi kita sebagai pembeli pengen murah hati, dibohongin sama yang jualan. Ya. Kita penjual pengen murah hati, ditawar sampai ke sumur-sumur nawarnya.
Ah itu, jadi pegang bara api. Susah. Gitu ya, sangat sulit, sangat. Nah, kemudian apa? Jual beli jujur dalam jual beli. Nah, disinilah harta calo tuh kurang berkah ya. Karena calo nih ngambil untung nih dua arah selalu nih. Jualin motor gua dong. Berapa motor lo? 10 juta. Udah sini dah. Gua ada motor nih. Berapa? 17 dah sama lu mah. Harga temen. Mahal amat harga temen. Iya sama temen mah 17. Kalau bukan sama temen mah 15. Ya. Padahal dari sononya berapa tuh harga? Dicalo. Dia bukan yang punya barang. Yang gak punya barang tuh sebenarnya gak berhak untuk nentuin harga. Berhaknya gimana? Berhaknya adalah dari sononya 10 bos. Lu gak percaya telepon aja ke sana. Harganya 10. Nah gue kan ke lo nih. Ya adalah lebih-lebihnya. Nah gue tau jual ke lo nih 11 ya. Gue nyari untung dari lo soalnya juta. Gitu. Ya. Nah disitulah calo kurang berkah. Dari sini ngambil untung. Berapa lakunya? 7 juta. Di sini berapa nih bang motor? 15. Brengsek kan calo tuh. Ada nggak calo gitu? Kalau bukan gitu bukan calo. Ya, nggak berkah. Maka calo susah kaya. Sekali jual tanah, fee-nya 50 juta. Bisa 50 juta, 70 juta, 20 juta, 30 juta, easy money. Nggak jadi apa-apa tuh duit, coba aja lihat. Apalagi developer dalam kurung calo ya. Tanahnya bukan punya dia, ya kan? Tanahnya punya orang, Pak Haji, tanahnya nganggur ya. Kita bikinin rumah ya, gitu kan? Duitnya dari mana ya? Pak Haji, ada modal nggak ya? Kita mau bangunin perumahan nih, duit orang, tanah orang, dia jual kan? Berapa tanah gua lu bayarin? Emang berapa Pak Haji? 2 juta semeter. Juta dah. Gitu ya. Ya. Sono. Emang satu rumah berapa? Satu rumah 500 juta. Ya. Itu dia dari rumahnya nyari untung, dari tanah nyari untung, ke pelanggan nyari untung. Gitu ya. Ini makanya susah kaya deh. Na'udzubillah, sekalinya cair langsung ICU. Nah, itu ya. Berobat habis, miskin lagi. Ngulang lagi dari awal. Iya, benar. Ini mau datanya nggak ada ya, tapi coba aja dicek ya. Bisa experience. Gitu ya. Jadi boleh aja jadi reseller. Reseller kan calo ya. Tapi jujur, dengan harga tuh jujur. Ya, dengan harga tuh jujur. Ini kita bisa bahas dari segi profesionalnya atau teknik marketingnya juga bisa kita bahas. Tapi kita bahas dari segi spiritualnya aja. Ya, penyakitnya ada di tidak jujur sehingga tidak berkah. Ya, nggak jujur. Nah, udah tahu bukan punya dia, sok-sok tahu tentang spesifikasinya. Dia nggak tahu kok, sok-sok tahu tentang spesifikasi. Bukan barang dia. Jadi dia harus lihat dulu, harus nyoba dulu, harus pernah megang tuh barang, baru jelasin spesifikasinya. Dia jelasin, padahal dia nggak pernah lihat barang itu. Orang percaya dibeli ternyata nggak sesuai spesifikasi. Kan calon. Ya, asal yang penting laku gitu. Nggak boleh. Jadi iklan nanti ada iklan syar'i. Gitu. Kenapa enggak? Masjid aja di sertifikasi tuh. ISO ya, masjid tersertifikasi. Iklan tuh, sertifikasi dulu, iklan halal, iklan haram. Sekali kucek, itu bohong dia. Sekali kucek. Ya, sekali kucek. Gitu ya. Bohong dia. Nah, itu perlu tuh. Iklan
Ya, iklan syar'i. Iklan yang tidak bohong. Ya, Nabi itu kalau jualan jujur. Ya, buah asem gitu, kira-kira begitu. Di iklan bisa begitu nggak iklan? Hah? Nggak bisa? Ya. Nggak bisa, yakin? Bisa sulit. Hah? Kita nggak percaya bahwa ada orang pengen buah asem? Hah? Emang nggak ada market asem tuh nggak ada? Ini jeruk asem, itu nggak ada. Janggal, Pak, janggal. Hah? Kenapa harus manis sih? Siapa tahu ada orang nyari asem loh. Iya. Iya. Konon Abdurrahman bin Auf itu konon tapi ini cerita ini harus diverifikasi. Abdurrahman bin Auf itu kan apa aja tuh jadi duit ya sama dia tuh. Ya, daun dipetik jadi duit gitu kira-kira. Batu diangkat ada duit di bawah di baliknya gitu. Nah, satu ketika hartanya dihabisin gitu. Bagaimana cara ngabisin hartanya? Dia beli kurma busuk dia beli. Jadi pedagang-pedagang kurmanya nggak laku nih dibeli sama dia tuh. Busuk-busuk tuh kurma. Senang tuh pedagang-pedagang. Alhamdulillah kurma kita dibeli gitu. Udah mau busuk tuh kurma dibeli alhamdulillah. Apa yang terjadi? Ada orang punya penyakit obatnya kurma busuk. Orang kaya lagi. Wah itu ada kurma busuk. Aku beli semuanya. Untung lagi dia. Ya? Kenapa nggak percaya bahwa ada orang pengen buah asem? Hah? Semua orang jual yang manis kan? Susah nyari yang penjual yang khusus asem kan? Ada yang bohong gitu kan? Jadi itu bisa terkenal tuh. Oh ini mah khusus asem dia nih. Jadi kalau manis, kok manis nih? Kecewa. Wah bang, bohong nih. Masa nyampe rumah manis? Itu sih asem harusnya. Anomali itu namanya. Ya. Itu jadi supaya jual belinya berkah. Kenapa? Karena tadi sejatinya rezeki itu sudah di Allah jamin. Sejatinya rezeki sudah Allah jamin. Ini misteri, bener-bener super misteri. Sulit. Kita diperintahkan untuk kasab, tapi sehebat apapun kasab kita, percayalah, nggak akan sama antara satu orang dengan orang yang lain. Kalau kaya tuh dengan kerja keras, ya kuli bangunan lah paling kaya kan gitu. Kalau kaya tuh dengan duha, ya merebot lah yang paling kaya gitu kan. Kira-kira begitu kan. Jadi ini memang super misteri. Rezeki itu super misteri. Artinya kalau hanya butuh Rolls Royce itu nggak perlu sujud. Jadi cindo-cindo itu Rolls Royce. Gitu kan? Jadi rezeki itu sangat-sangat misteri. Pribadi, personal itu terserah Allah. Allah mau bagaimana. Jadi ketika kita kasab, jangan gantungkan rezeki dari kasab. Tapi lebih fokus kepada, oh saya punya potensi, harus saya pakai semaksimal mungkin. Dan kita juga udah tahu bahwa kalau kita bermanfaat untuk orang pasti ada feedbacknya, itu pasti. Jadi kita realistis, ya, kita realistis. Kita udah tahu ada feedbacknya, itu kita udah tahu. Tapi bukan berarti menjadikan feedback itu adalah segala-galanya, tidak. Ya, kita bisa dapat dari cara yang lain yang kita nggak tahu tuh. Jalan Allah tuh kita nggak pernah tahu dah pokoknya dah, ya. Nggak pernah tahu dah pokoknya. Super misteri gitu ya. Nah, jadi kaya tuh kebetulan gitu kira-kira begitu ya. Iya, kebetulan. Itu indikatornya sangat sulit. Silakan bikin variabel apapun. Kaya tuh selalu kebetulan. Sangat sulit. Sangat sulit. Oke. Ya syukur-syukur ada yang bantah omongan ini kayak kebetulan ya. Kalau ada yang bantah berarti kan dia punya rumus ya. Bisa bikin kita jadi kayak semua kan ya, berarti ya. Kamu bisa berarti aku bisa, kamu pun bisa. Itu seneng lah kita kalau begitu. Jadi kita sangat menunggu orang yang punya rumus itu ya. Oke. Ya, jadi saya sangat nunggu untuk dibantah ya. Bersyukur berharap banget kita itu dibantah. Oke. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada pertanyaan nggak? Silakan. Ya, Malik. Tadi terkait ini Sat, jual beli
yang sifatnya itu berpotensi untuk menzolimi salah satu pihak. Itu kalau jual beli kripto itu gimana Ustaz? Soal kripto Cryptocurrency ya. Iya, cryptocurrency itu. Banyak ya, cryptocurrency itu banyak ya. Ratusan kan dia. Nah, itu apakah itu bisa masuk ke dalam jual beli yang sifatnya bisa merugikan pihak lain Ustaz? Ya, Itu aja. cari pendapat-pendapat orang yang otoritatif tentang cryptocurrency. Itu kan ada ratusan, yang paling tinggi Bitcoin, Ethereum, dan yang lain-lain. Nah, kita ambil yang paling tinggi deh. Yang paling tinggi, yang dianggap paling aman, misalnya Bitcoin. Emas yang disimpan di bank. Cetaklah duit. Kenapa? Karena sebenarnya uang saya itu adalah emas. Daripada saya repot bawa emas 1 kilo, lebih baik dibuat enteng dengan apa tuh? Duit. 1 gram 2.000 tuh sekian emasnya, 10.000 tuh sekian emasnya, 20.000 tuh ada underlyingnya. Nah, kripto tuh apa? Oke, memang setelah tahun 70 ya apa tuh namanya ada ya kesepakatan Belfort itu ya, uang itu dicetak tidak lagi dengan underlying, khususnya di barat di Amerika. Ya, semua maunya itu nyetak dolar atau semua mau mereka tuh. Maka di situ ada pendapat ulama, uang tidak lagi jadi barang ribawi karena tidak ada underlyingnya. Underlyingnya adalah kejaminan pemerintah bahwa ini $1. Siapa yang bilang ini $1? Pemerintah, bukan emas. Kayak gitu ya. Nah, itu fiat money. Nah, ini bukan fiat money, ini e-money, digital, cryptocurrency, ya, yang gorornya lebih tinggi. Gorornya lebih tinggi, ya nggak tahu. Misalnya begini ya, kalau ke dalam-dalamnya tentu harus kepada ahlinya. Jadi, tapi saya kasih contoh biar gampang begini. Cryptocurrency itu tidak bisa dicairkan kecuali lewat exchange. Ente punya Bitcoin, ente mau beli Bitcoin 100.000 bisa, kan 0, sekian persen gitu ya. Kalau 1 Bitcoin ini harganya kan 2M. Tapi ente bisa pakai aja tuh, buka aplikasi misalnya Pintu. Itu nanti ada itu yang paling gampang atau yang untuk paling pemula di antara itu namanya aplikasinya Pintu. Ya, atau Indodex gitu. Nah, ente mau beli Bitcoin 100.000 atau sejuta gitu, 0, sekian gitu ya, 0,0001 gitu kan, 2 miliar dia 1 Bitcoin. Nah, masuklah tuh duit kita tuh, entah naik entah turun. Begitu turun, kok bisa turun? Begitu naik, kok bisa naik? Nah, naik turun itu jadinya spekulasi, jadinya maisir itu namanya, perjudian. Ente jual ketika naik, ente beli ketika turun. Itu aja kerjaan ente, jual beli begitu tuh. Itu seperti judi, spekulasi. Ente tahu nggak kapan naiknya, kapan turunnya? Nggak tahu kan? Itu spekulasi, mengundi nasib itu namanya. Itu ya. Loh, tapi kan hidup ini spekulasi. Ah, itu orang nggak ngerti mana spekulasi. Spekulasi itu kalau manajemen resikonya di luar kontrol. Seperti cuaca. Ya. Cuaca bisa kita prediksi misalnya. Ya. Oh, apa? Kita jualan di pinggir jalan, kita bisa prediksi berapa orang yang lewat. Oh, ini yang lewat 100, yang beli 30 juga saya udah untung. Ente jual di hutan ya, ini maisir itu namanya itu orang. Ya. Nah, ya. Ente jual es hujan-hujan gitu. Tawakalnya kebangetan gitu. Jual es hujan-hujan gitu. Ya. Udah tahu hujan deras, dia keluar es gitu. Nah, jadi kalau ente punya manajemen resiko, itu namanya bukan maisir. Tapi kalau ente nggak punya manajemen resiko, asal-asal, ya, itu namanya spekulasi, itu tuh haram. Nah, anggap ada analisisnya. Ya, kalau ada analisisnya berarti manajemen resikonya semakin besar. Nah, tetapi itu misal kita mau carinya gimana? Kita mau carinya ke exchanger ya. Nah, money exchanger mana yang bisa? Apakah semua bank bisa? Nggak bisa semua bank. Nggak bisa semua bank bisa nyairin Bitcoin. Di Indonesia ini Bitcoin ini nggak disebut sebagai alat tukar. Nah, berarti saya harus gimana nyairinnya? Ya nyairinnya ya ke bank-bank yang terafiliasi di luar negeri atau gimana.
Tapi nanti ya, begitu kita mau cairinnya dalam bentuk apa? Dolar misalnya. Begitu mau dicairin dalam bentuk dolar, ya kurs dolar itu berapa? Jadi rupiah, beda kan harganya kan? Nah, itu spekulasi-spekulasi yang gak jelas kayak gitu. Maka paling banter Zakir Naik misalnya yang baru ditanya di podcastnya, wilayah abu-abunya terlalu besar, tapi dia punya potensi. Kalau dibuat underlying, dia punya potensi. Itu jawabannya Syafi'i Antonio, ya, dari Zakir Naik juga. Jadi tidak mengharamkan secara total, karena dia punya potensi, ya, dia punya potensi. Tapi untuk sekarang lebih baik jangan, lebih baik Tinggal. investasi di yang lebih real, seperti emas dan lain-lain, gitu ya. Nah, ya, kalau itu terlalu banyak abu-abunya, apalagi nggak jelas itu siapa sih itu Satoshi itu siapa sih? Itu nggak jelas itu kan? Ya itu nggak jelas, Topeng. gitu ya. Nah ini memang sesuatu yang sangat-sangat terus berkembang. Gitu. Tapi kalau mau coba silakan. Maksudnya untuk belajar ya, beli aja 100.000 beli 0,0001. Nah terus lihat indeksnya naik turunnya. Siapa tahu jadi 1 miliar. Bisa jadi kan? Nah, gitu ya. Jangan lupa zakatnya kalau 1 miliar kan. Jadi itu ya. Mentoknya banyak abu-abu. Ya. Asyubhat namanya. Tapi tidak mengatakan mutlak haram. MUI juga sama. Terlalu banyak abu-abunya sehingga lebih baik dihindari. Lebih banyak kita nggak tahunya. Tapi kalau ternyata ente setelah ke dalam paham manajemen resikonya, tahu, terhindar dari maisir karena analisisnya jelas, ya mungkin hukum buat ente berbeda. Gitu ya. Wallahu a'lam. Ada lagi nggak? Cukup. Mudah-mudahan kita diberi ilmu yang bermanfaat, akhlak yang baik, niat yang ikhlas, kehidupan orang-orang yang soleh, wafat dalam keadaan husnul khatimah, rezeki yang luas, halal dan barakah, diangkat derajat dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.